Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titu sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah kelas C yang telah mempersilahkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang bab 8 yaitu akuntansi aset tetap. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alivia Dewi dengan NPM 005, yang kedua ada Nanda Kanisa dengan NPM 018, selanjutnya ada Fiona Novelia dengan NPM 106, selanjutnya ada Mutiara Firdaus dengan NPM 109, ada Anggraini Iuk dengan NPM akhiran 140. Selanjutnya ada Nadia dengan NPM akhiran 150, dan ada Pramesti Sekar dengan NPM akhiran 174. Selanjutnya ada saya sendiri Alivia Kortul Ain dengan NPM akhiran 184, dan yang terakhir ada Rio Hendra dengan NPM akhiran 288. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai definisi aset tetap. Jadi, menurut PSAP nomor 7 paragraf 4, jadi aset tetap ini merupakan alat konseptual yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset ini dapat dikategorikan sebagai aset tetap apabila memiliki nilai yang besar dan digunakan untuk mendukung operasional pemerintah. Nah, berikut ini terdapat dua aset yang termasuk dalam aset tetap pemerintah. Yang pertama, aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan, namun dimanfaatkan oleh entitas lain seperti instansi pemerintah, universitas, dan kontraktor. Lalu yang kedua ada hak atas tanah. Baik, selanjutnya mengenai klasifikasi aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 7-14, aset tetap ini diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional pemerintah. Klasifikasi tersebut terdiri dari 6 kelompok, yaitu yang pertama ada tanah yang akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua adalah peralatan dan mesin yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Lalu ada gedung dan bangunan, yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan yang merupakan fasilitas yang dibangun dan dimiliki oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Kelima ada aset tetap lainnya, yaitu aset yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap, tetapi tetap digunakan dalam kegiatan operasional. Dan yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan, yaitu aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai secara seluruhnya pada tanggal pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya mengenai pengakuan aset tetap. Dalam PSAP nomor 7 paragraf 15-19 dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Dan untuk dapat diakui sebagai aset tetap tersebut disajikan sebagai aset tetap lainnya. Nah, berikut merupakan kriteria untuk pengakuan aset tetap. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, entitas perlu melakukan penilaian terhadap manfaat ekonomi masa depan yang dapat dihasilkan oleh aset tersebut. Indikator adanya manfaat ekonomi masa depan dapat dilihat dari potensi peningkatan pendapatan atau efisiensi pengeluaran pemerintah akibat pemanfaatan aset tetap tersebut. Lalu yang kedua ada biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Suatu aset tetap dapat diakui apabila biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Dan pengukuran dianggap andal apabila terdapat transaksi pertukaran yang disertai bukti pembelian yang sah dan mencerminkan harga yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Lalu yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Jadi aset tetap diperoleh bukan untuk tujuan diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional entitas. Oleh karena itu, tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk memberikan manfaat bagi pelaksanaan fungsi entitas, bukan untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan aset tersebut dalam kegiatan normal. Lalu,
Yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan terhadap aset tetap dilakukan apabila aset tersebut telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah kepada entitas. Pengakuan dapat dianggap andal apabila terdapat bukti sah mengenai perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan. Misalnya, berupa sertifikat tanah, bukti pemilikan kendaraan, atau dokumen serupa lainnya. Dan apabila nantinya proses administrasi kepemilikan aset tersebut belum sah, maka pengakuan tetap dapat dilakukan selama terdapat bukti kuat bahwa penguasaan atas aset tersebut telah beralih kepada entitas lain, seperti adanya dokumen pembayaran, bukti penguasaan visi atas aset tersebut, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap. Di sini berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 20, aset tetap itu dinilai dengan biaya perolehan. Namun jika menggunakan biaya perolehan ini tidak memungkinkan, maka dapat didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nah, biaya perolehan itu sendiri adalah jumlah kas atau setara kas yang telah atau yang masih wajib dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi hingga aset tersebut itu dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Nah, berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 22, 28 dan 29, biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut. Nah, biaya perolehan aset tetap itu terdiri dari harga beli atau konstruksi, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Nah, di sini ada contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, yaitu biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal atau initial delivery, serta biaya simpan dan bongkar muat atau handling cost. Lalu yang ketiga yaitu biaya pemasangan atau installation cost, dan biaya profesional itu seperti arsitektur dan insinyur, dan ada juga biaya konstruksi. Nah, lalu berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 30 hingga 37, aset tetap dalam bentuk tanah itu diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya hingga tanah itu siap dipakai. Nah, nilai tanah itu juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut memang dimaksudkan untuk dimusnahkan. Lalu biaya perolehan aset tetap dalam bentuk peralatan dan mesin ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya hingga aset itu siap digunakan. Lalu biaya perolehan aset tetap dalam bentuk gedung dan bangunan ini meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB, notaris, dan pajak. Lalu biaya perolehan aset tetap dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain hingga aset tersebut siap digunakan. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, pengukuran aset tetap ini harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, di mana nilai satuan minimum kapitalisasi ini adalah merupakan pengeluaran dari pengadaan baru, yang mana besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan sejenisnya itu ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, selanjutnya ada prosedur akuntansi aset tetap, di mana prosedur ini mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2009 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mengatur pencatatan dan pelaporan akuntansi aset tetap di SKPD.
Nah, transaksi aset tetap digolongkan menjadi penambahan nilai aset dan pengurangan nilai aset. Nah, pencatatan dimulai dari bukti transaksi seperti berita acara penerimaan atau serah terima barang. Nah, berdasarkan bukti tersebut, BPK SKPD membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan aset karena memengaruhi laporan realisasi anggaran dan memengaruhi neraca. Nah, masuk ke cara perolehannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu dari pembelian. Jika membeli aset tetap, pencatatannya dilakukan 2 kali. Satu untuk neraca supaya asetnya bertambah dan satu untuk laporan anggaran supaya belanja modal bertambah dan kas berkurang. Semua itu harus ada bukti seperti faktur dan kwitansi. Yang kedua dari donasi. Jika mendapat aset dari donasi, nilai yang dicatat adalah nilai wajar aset saat diterima. Hal ini juga harus ada bukti resmi seperti akta hibah supaya pencatatan sah. Yang ketiga ada perolehan gabungan, di mana jika mendapat beberapa barang sekaligus, biaya perolehannya dibagi sesuai nilai masing-masing barang. Nah, yang keempat di sini dari pertukaran aset. Jika tukar aset, pencatatannya berdasarkan nilai wajar aset yang didapat. Tapi jika tukarnya aset yang sejenis seperti bangunan ditukar dengan bangunan, maka pencatatan menggunakan nilai aset yang dilepas dan tidak mengakui untung atau rugi. Selanjutnya di sini ada siapa yang terlibat. Nah, prosedur ini melibatkan beberapa orang dengan tugas masing-masing seperti bendahara barang yang mengelola barang, pengguna barang, bendahara pengeluaran, dan yang terakhir ada pejabat teknis yang terkait dengan kegiatan. Nah, mereka bekerja sama supaya pencatatan aset tetap berjalan lancar. Selanjutnya ada dokumen yang dipakai. Nah, untuk pencatatan aset tetap diperlukan dokumen seperti berita acara serah terima barang, bukti kepemilikan, faktur pembelian dan kwitansi, kartu inventaris barang dan ruangan, serta laporan aset periodik semesteran atau tahunan. Nah, dokumen ini menjadi bukti pencatatan dan pengendalian aset. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu aset tetap yaitu tanah dalam konteks akuntansi keuangan daerah. Nah, tanah merupakan aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan umum seperti pembangunan kantor, rumah dinas, taman kota, atau fasilitas umum lainnya yang berada di suatu daerah. Nah, tanah diakui sebagai aset tetap non-depresiasi karena memiliki umur manfaat tidak terbatas dan tidak mengalami penyusutan nilai seperti aset lainnya seperti peralatan, mesin, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam akuntansi pemerintah, pengakuan tanah dilakukan pada saat hak kepemilikan berpindah ke entitas pemerintah, dan nilainya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk harga beli, biaya administrasi dalam proses pengakuan, dan lain sebagainya, dan biaya lain yang terkait. Nah, tanah dicatat di neraca pemerintah sebagai bagian dari aset tetap dan biasanya bersumber dari belanja modal tanah dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, adapun jurnal transaksi yang akan dicatat pada pengakuannya, yang pertama di laporan operasional pada tanggal dibeli atau diakui, maka di debitnya akan ditulis tanah dan di kreditnya akan ditulis kas di daerah. Begitu juga di laporan realisasi anggaran akan ditulis belanja modal atas tanah dan juga estimasi perubahan SAL atau sisa anggaran lebih. Aset tetap selanjutnya ialah peralatan dan mesin. Nah, peralatan dan mesin meliputi berbagai aset bergerak seperti kendaraan dinas, komputer, printer, mesin fotokopi, atau alat-alat laboratorium dan sebagainya, yang dimana aset ini berfungsi untuk mendukung operasional kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dalam konteks akuntansi sektor publik, aset ini dicatat sebagai aset tetap berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas dan disusutkan setiap periode sesuai kebijakan pemerintah. Nah, biasanya berdasarkan umur teknis atau ekonomi aset. Nah, nilai perolehan mencakup harga beli, biaya transportasi, pemasangan, dan uji coba. Pengakuan awal peralatan dan mesin berasal dari belanja modal peralatan dan mesin di LRA. Setelah aset diterima dan digunakan, nilainya akan dilaporkan di neraca sebagai aset tetap dan disertai akumulasi penyusutan dari peralatan dan mesin. Adapun jurnal transaksi yang akan dicatat terkait pembelian peralatan dan mesin, pada laporan operasional akan dicatat peralatan dan mesin di debit dan di kreditnya akan ada kas di kas daerah. Nah, pada laporan realisasi anggaran, di debit akan ditulis belanja modal peralatan dan mesin, dan di kreditnya estimasi perubahan sisa anggaran lebih.
Aset tetap selanjutnya ialah gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan dalam sektor publik mencakup kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah negeri, puskesmas, dan fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola pemerintah. Aset ini digunakan dalam jangka waktu panjang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam akuntansi pemerintah, pengakuan gedung dan bangunan dilakukan saat proyek pembangunan telah selesai dan siap digunakan. Nilai yang diakui mencakup biaya konstruksi, perencanaan, pengawasan, dan biaya lainnya yang melekat dalam proses pembangunan gedung atau bangunan. Nah, gedung dan bangunan dikategorikan sebagai aset tetap berwujud yang disusutkan selama umur manfaat, biasanya 20-40 tahun. Di laporan realisasi anggaran, pengadaan atau pembangunan gedung dicatat sebagai belanja modal gedung dan bangunan, sedangkan neraca dilaporkan sebagai aset tetap gedung dan bangunan. Selanjutnya, jurnal transaksi yang dicatat pada pengakuan gedung dan bangunan. Yang pertama, dalam laporan operasional akan dicatat gedung dan bangunan di debit dan di kreditnya akan dicatat di kas daerah. Selanjutnya, pada laporan realisasi anggaran atau LRA, di bagian debit dicatat belanja modal gedung dan bangunan, dan di kreditnya estimasi perubahan sisa anggaran lebih atau SAL. Perkenalkan, nama saya Anggraini Iyup Kusumawardhani, NPM 140. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang jalan, irigasi, dan jaringan yang ada di neraca pemerintah daerah. Hal ini mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Pencatatan nilai buku dari jalan, irigasi, dan jaringan akan dicatat berdasarkan kriteria nilai perolehan dan nilai wajar dengan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Pengungkapan dasar penilaian yang digunakan dalam detail penting informasi lainnya terkait jalan, irigasi, dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi terkait jalan, irigasi, dan jaringan akan diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, untuk aset tetap lainnya yang dicatat dalam neraca pemerintah daerah meliputi perpustakaan atau buku dan barang bercorak seni, budaya, olahraga yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap digunakan. Pencatatan nilai buku dari aset tetap lainnya akan dicatat berdasarkan kriteria nilai perolehan dan nilai wajar. Pengungkapan dasar penilaian yang digunakan dan detail penting informasi lainnya terkait aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca serta jumlah komitmen untuk akuisisi terkait aset tetap lainnya akan diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jurnal atas transaksi pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan oleh pemerintah daerah, yaitu pada laporan operasional akan dicatat jalan, irigasi, dan jaringan pada kas di kas daerah. Nah, pada laporan realisasi anggaran akan dicatat belanja modal, jalan, irigasi, dan jaringan pada estimasi perubahan SAL. Jurnal atas transaksi pembelian aset tetap lainnya oleh pemerintah daerah, yaitu pada laporan operasional akan dicatat aset tetap lainnya pada kas di kas daerah, dan pada laporan realisasi anggaran akan dicatat belanja modal aset tetap lainnya pada estimasi perubahan SAL. Lalu, untuk konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun keseluruhannya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan, akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Pencatatan dalam neraca awal akan mencatat nilai akumulasi seluruh nilai surat perintah membayar atau SPM yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
CALK akan mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Apabila sampai akhir tahun pekerjaan konstruksi belum selesai, maka harus dibuat jurnal atas transaksi konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut. Pada laporan operasional, dicatat konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan pada gedung dan bangunan. Pada laporan realisasi anggaran, tidak dilakukan penjurnalan. Selanjutnya merupakan transaksi dari pembelian tanah. Pada transaksi ini akan dicatat sebesar harga perolehan atau harga pembelian ditambah biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menunjang pembelian atau penggunaan dari aset tersebut. Untuk pembelian tanah sendiri akan dijurnal di 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Jurnalnya adalah untuk laporan operasional, yaitu tanah pada kas di kas daerah sebesar Rp514.500.000, dan untuk laporan realisasi anggaran akan dijurnal sebagai belanja modal atas tanah dan pada estimasi perubahan sal dengan nominal masing-masing Rp514.500.000. Selanjutnya adalah contoh belanja pembelian peralatan mesin dan mesin komputer. Ini tidak jauh beda dari yang sebelumnya, akan dicatat dalam 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dengan jurnal. Laporan operasional yaitu komputer pada kas di kas daerah dengan nominal 200 juta, dan pada laporan realisasi anggaran akan dicatat sebesar 200 juta juga dengan jurnal belanja modal komputer pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian gedung bangunan. Contohnya adalah pada tanggal 8 April telah diselesaikan pembangunan gedung senilai 10.500.000.000 dan telah dilakukan pembayaran. Selain dari biaya pembelian tersebut, dikeluarkan pula fee tim pengadaan tanah sebesar 45 juta. Nah, untuk jurnalnya akan dicatat sebesar nominal harga perolehan, yaitu sebesar Rp10.545.000.000 dengan jurnal sebagai berikut, yaitu laporan operasional gedung bangunan pada kas di kas daerah, dan untuk laporan realisasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada estimasi perubahan sal dengan nominal masing-masing Rp10.545.000.000. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian jalan, irigasi dan jalan raya. Ini dilakukan pembayaran bertahap pada tanggal 10 April dan 10 Oktober. Jurnalnya dilakukan secara terpisah sesuai dengan tanggal transaksi dengan menjurnal pada 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Untuk laporan operasional akan dicatat pada 10 April akan dicatat uang muka pembangunan jalan raya pada kas di kas daerah sebesar Rp10 miliar, dan pada laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 April akan dicatat sebagai belanja modal atas pembangunan jalan raya pada estimasi perubahan sal sebesar Rp10 miliar. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober dilakukan pembayaran termin yang kedua, yaitu di jurnal sebagai kurang lebih sama, yaitu pada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, dengan jurnal pada laporan operasional yaitu uang muka pembangunan jalan pada kas di kas daerah sebesar 5 miliar sesuai termin, dan pada laporan realisasi anggaran akan dicatat sebagai belanja modal atas pembangunan jalan pada estimasi perubahan sal sebesar 5 miliar. Pada tanggal 25 April dilakukan pembelian aset tetap lainnya berupa alat kesenian sejumlah atau dengan nominal 50 juta dan buku perpustakaan dengan nominal 25 juta. Pencatatan akan dilakukan dalam 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pada laporan operasional, jurnal akan dicatat dengan aset tetap lainnya pada kas di kas daerah sebesar 75 juta. Pada laporan realisasi anggaran akan dicatat jurnal sebagai berikut, yaitu belanja modal aset tetap lainnya pada estimasi perubahan sal sebesar 75 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu transaksi pada konstruksi berjalan atau dalam pengerjaan. Contohnya pada tanggal 15 Mei tahun 2013 dilakukan pembangunan gedung dan telah dilakukan pembayaran termin
sebesar 12 miliar rupiah, dan pembayaran yang telah dilakukan kedua adalah 5 miliar rupiah pada tanggal 12 Oktober. Di sini pencatatannya yaitu mencatat pada tanggal 15 Mei terlebih dahulu yang 12 miliar rupiah dengan dicatat pada dua laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dengan jurnal sebagai berikut. Untuk laporan operasional judulnya adalah uang muka pembangunan gedung pada kas di kas daerah sebesar 12 miliar rupiah, dan pada laporan realisasi anggaran jurnalnya adalah belanja modal pembangunan gedung pada estimasi perubahan SAL sebesar 12 miliar rupiah. Selanjutnya kita bisa mencatat untuk pembayaran termin yang kedua atau pada tanggal 12 Oktober sebesar 5 miliar rupiah pada dua laporan juga, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dengan jurnal sebagai berikut, yaitu uang muka pembangunan gedung pada kas di kas daerah dengan nominal 5 miliar rupiah. Selanjutnya pada laporan realisasi anggaran jurnalnya adalah belanja modal pembangunan gedung pada estimasi perubahan SAL sebesar 5 miliar rupiah. Selanjutnya, pada sampai akhir tahun 2013, pengerjaan pembangunan belum juga selesai, yang akan membuat pekerjaan pembangunan ini akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya atau tahun 2014. Dalam penyusunan neraca akan dibuat jurnal atas konstruksi dalam pengerjaan hanya dicatat pada laporan operasional, yaitu jurnalnya konstruksi dalam pengerjaan gedung 17 miliar rupiah pada kas di kas daerah sebesar 17 miliar rupiah. Untuk selanjutnya, pada tanggal 15 Mei tahun 2014 dilakukan pembayaran termin yang terakhir sebesar 3 miliar rupiah. Berdasarkan data yang dimiliki pengelolaan aset, didapatkan informasi bahwa selain nilai tersebut terdapat juga fee lain yang harus dibayar sebesar 150 juta rupiah. Atau berarti untuk mencatatnya kita harus mencatat sebesar 3 miliar 150 rupiah. Jurnalnya yaitu uang pembangunan gedung sebesar 3 miliar rupiah, biaya fee 150 juta rupiah pada kas di kas daerah sebesar 3 miliar 150 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggarannya akan dicatat sebagai berikut, yaitu belanja modal pembangunan gedung sebesar 3 miliar rupiah, fee pembangunan gedung sebesar 150 juta rupiah pada estimasi perubahan SAL sebesar 3 miliar rupiah, 3 miliar 150 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada saat pembangunan selesai dilakukan pada tanggal 30 Mei 2014 akan dilakukan jurnal pada dua laporan juga, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pada tanggal 30 Mei akan dijurnal sebagai berikut, yaitu gedung dan bangunan pada kas di kas daerah sebesar 20 miliar 150 juta rupiah, dan pada laporan realisasi anggaran akan dicatat belanja modal gedung dan bangunan pada estimasi perubahan SAL masing-masing dengan nominal 20 miliar 150 juta rupiah. Contoh yang selanjutnya yaitu pembelian aset tetap oleh SKPD. Di sini dicontohkan pembelian papan tulis elektronik dengan nominal atau dengan harga 3 juta dan biaya lain-lain seperti biaya instalasi dan biaya lain-lain yaitu 250.000. Dengan ini maka harga perolehan diperoleh sebesar 3.250.000. Jurnal akan dilakukan pada dua laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Untuk laporan operasional sendiri, jurnal akan ditulis sebagai papan tulis elektronik pada kas di bendahara pengeluaran dengan nominal 3.250.000, dan untuk laporan realisasi anggaran akan dicatat sebagai belanja modal papan tulis elektronik pada estimasi perubahan SAL dengan nominal 3.250.000. Selanjutnya yaitu contoh pada transaksi atas donasi aset tetap. Pada donasi aset tetap, di sini contohkan pada tanggal 1 Mei pemerintah daerah Kabupaten Kuta Bayangkara memperoleh donasi dari pemerintahan daerah Provinsi Kota Tua berupa 7 mobil berjenis minibus dengan taksiran nilai wajar 110 juta per unit. Aset ini didonasikan kemudian diserahkan kepada SKPD. Nah, jurnalnya yang dicatat hanya pada jurnal laporan operasional karena di sini tidak ada transaksi kas, jadi laporan realisasi anggaran tidak terdapat jurnalnya.
Pada 1 Mei tersebut, pada laporan operasional akan dijurnal mobil minibus sebesar 7 unit dengan nominal Rp770 juta. Pada pendapatan donasi dari pemerintah daerah provinsi Kota Tua pada laporan operasional dengan nominal Rp770 juta. Selanjutnya yaitu pembelian aset tetap gabungan, yaitu berupa tanah dan gedung dengan nominal 500 juta dengan masing-masing harga tanah dan gedung sebesar 125 juta dan 375 juta. Hal ini akan dicatat pada 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Untuk laporan realisasi anggaran akan dicatat sebagai belanja modal tanah sebesar 125 juta rupiah, belanja modal gedung sebesar 375 juta rupiah, pada estimasi perubahan sal sebesar 500 juta rupiah, dan untuk pada laporan operasional akan dicatat sebagai berikut, yaitu tanah sebesar 125 juta rupiah, gedung sebesar 375 juta rupiah, pada kas di daerah sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Pada awal tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kota Lama melakukan aktivitas tukar beli tanah. Nilai pasar tanah yang akan ditukar adalah 100 juta rupiah, sementara nilai pasar yang diperoleh adalah 150 juta rupiah. Kekurangan dana sebesar 50 juta rupiah akan dibayar dengan tunai menggunakan dana yang telah dianggarkan pada belanja modal. Berarti jurnalnya yaitu tanah baru dengan nominal 150 juta dengan pada atau dengan akun kredit tanah sebesar 100 juta dan kas di kas daerah sebesar 50 juta. Pada laporan realisasi anggaran akan dicatat jurnal sebesar uang yang dikeluarkan yaitu 50 juta dengan jurnal sebagai belanja modal tanah pada estimasi perubahan sal sebesar 50 juta rupiah. Baik, untuk materi berikutnya terkait kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pemeliharaan aset tetap dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, memberikan manfaat ekonomi tambahan seperti meningkatkan efisiensi atau nilai ekonomis aset, memperpanjang umur ekonomis aset, serta menambah volume atau kapasitas produksi. Yang kedua, nilai pengeluarannya harus lebih dari sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kapitalisasi dilakukan apabila pengeluaran tersebut menambah nilai masa manfaat atau nilai ekonomis aset tetap. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7, penyusutan adalah proses alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Hasil penghitungan penyusutan memiliki 2 dampak. Yang pertama, mengurangi nilai tercatat di aset di neraca, dan yang kedua, diakui sebagai beban penyusutan di laporan operasional. Pemerintahan daerah memiliki aturan yang jelas. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus, dan pencatatan jurnalnya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Penting untuk dicatat bahwa semua aset tetap yang disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Sementara itu, untuk aset yang tidak disusutkan, ada aset seperti hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak disusutkan, melainkan dihapuskan saat sudah tidak layak pakai atau tidak dapat digunakan lagi. Lalu selanjutnya ada formula dan ilustrasi penyusutan. Untuk menghitung beban penyusutan per periode, kita menggunakan formula sederhana metode garis lurus, yaitu penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Nah, lalu di bawahnya terdapat contoh tabel masa manfaat aset tetap, peralatan, dan mesin. Di sini terdapat alat-alat besar darat dengan masa manfaat 10 tahun, lalu alat-alat besar apung dengan masa manfaat 8 tahun, alat-alat bantu dengan masa manfaat 7 tahun, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada ilustrasi dari penyusutan aset tetap.
Untuk soalnya, pada akhir tahun anggaran 2013 dilaksanakan penyusutan terhadap aset tetap Dinas Kesehatan yang dibeli pada awal tahun 2013. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk datanya, yang pertama ada gedung dan bangunan dengan nilai perolehan 100 juta dan masa manfaat 10 tahun. Lalu peralatan dan mesin dengan nilai perolehan 75 juta dan masa manfaat 5 tahun. Untuk perhitungannya, gedung dan bangunan 100 juta dibagikan dengan 10 tahun sama dengan 10 juta. Lalu peralatan dan mesin 75 juta dibagi dengan 5 tahun yaitu 15 juta. Jadi untuk jurnalnya di sini ada laporan operasional dengan jurnal pada 31 Desember 2013 yaitu beban penyusutan gedung dan bangunan senilai 10 juta. Lalu beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 15 juta pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai 15 juta. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Lalu selanjutnya ada pelepasan aset tetap. Aset tetap harus dieliminasi dari neraca ketika aset tersebut dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan diperkirakan tidak akan lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pelepasan kepemilikan aset ini dapat terjadi melalui 3 kondisi utama, yaitu yang pertama dihapuskan, dipertukarkan, atau dijual. Jika suatu aset dihentikan dari penggunaan aktif karena tidak memiliki manfaat, aset tersebut harus dipindahkan pencatatannya ke pos aset lainnya yang sesuai dengan nilai tercatatnya. Untuk fungsi dan dokumen yang terkait dengan pelepasan aset, fungsi yang terlibat ini mencakup pengelola barang, pengguna barang atau kuasa, bendahara barang, dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Lalu untuk dokumen yang dibutuhkan yaitu meliputi laporan barang milik daerah atau hasil inventarisasi, lalu laporan aset semesteran atau tahunan, dan dokumen sah lainnya. Lalu berikutnya terdapat beberapa jurnal dalam melakukan pelepasan aset tetap di laporan operasional. Kita melakukan debit, akumulasi, penyusutan, dan kredit aset tetap sesuai nilainya. Sama seperti penyusutan di laporan realisasi anggaran ini tidak ada jurnal yang dibuat. Untuk jurnal selanjutnya ada pelepasan karena pertukaran aset tetap. Untuk laporan operasionalnya di sini terdapat di sisi debitnya akumulasi penyusutan aset tetap baru, kerugian pertukaran aset tetap pada aset tetap yang lama. Lalu laporan realisasi anggarannya tidak ada penjurnalan. Lalu selanjutnya terdapat penjualan jurnal dari pelepasan karena penjualan aset tetap. Untuk jurnalnya dari laporan operasional di sisi debit akumulasi penyusutan aset tetap, kas di bendahara penerimaan, kerugian pertukaran aset tetap, dan juga pada sisi kreditnya terdapat aset tetap. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya pada sisi debit yaitu estimasi perubahan sal pada pendapatan penjualan aset tetap LRA. Baik, selanjutnya ada ilustrasi dari pelepasan aset tetap. Dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2013, pemerintah daerah Kabupaten Prasojo Sujiwa menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 20 juta. Diketahui harga perolehan kendaraan tersebut adalah 50 juta dengan akumulasi penyusutan senilai 20 juta. Lalu jurnal atas penjualan kendaraan dengan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama pada laporan operasional di tanggal 1 Desember 2013. Untuk jurnalnya, kas di bendahara penerimaan senilai 20 juta. Lalu akumulasi penyusutan aset tetap senilai 20 juta dan defisit dari penjualan kendaraan sebesar 10 juta pada kendaraan sebesar 50 juta di sisi kredit. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya di tanggal 1 Desember 2013 untuk debitnya estimasi perubahan sal senilai 20 juta dan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai 20 juta pada kreditnya. Baik, yang selanjutnya ada hal-hal khusus terkait aset tetap, di mana inventarisasi aset tetap itu dilakukan secara periodik untuk memastikan keakuratan data. Jadi biasanya itu melalui aplikasi SIMDA, BMD, atau SIPKD. Yang selanjutnya ada aset hibah
dari pusat itu harus dicatat dalam aset daerah setelah ada berita acara serah terima. Yang selanjutnya ada pengelolaan aset tetap. Jadi aset tetap daerah ini berada di bawah BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan yang terakhir ada penyajian aset tetap harus selaras antara akuntansi dan penatausahaan barang milik daerah atau BMD. Yang selanjutnya ada pengungkapan aset tetap, di mana dalam konteks akuntansi keuangan daerah, pengungkapan aset tetap ini menjadi unsur penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Jadi proses pengungkapan ini dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berfungsi memberikan penjelasan lebih rinci terkait data yang disajikan dalam neraca dan laporan operasional atau LO. Jadi tujuan utama pengungkapan tersebut adalah agar para pengguna laporan keuangan seperti DPRD, BPK, serta masyarakat dapat memahami secara jelas dan serta kondisi nilai dan perubahan itu yang terjadi pada aset tetap milik pemerintah daerah. Jadi berdasarkan SAP juga, setiap pemerintah daerah itu memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang cukup terkait aset tetap guna memperlihatkan keberadaan, kondisi, nilai, serta pengelolaan secara andal. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.